Tak banyak yang menyadari bahwa waktu meninggalkan jejaknya bukan hanya pada batu dan bangunan, tetapi juga pada cerita yang berbisik pelan di balik tradisi, tempat, dan budaya. Di sini, kita menelusuri kisah-kisah itu perlahan dengan rasa ingin tahu yang jujur. Selamat datang di Loka History, tempat kisah lama menembukan suara barunya. Bayangkan, kamu berdiri di sebuah dermaga tua yang sejak berabad-abad menjadi saksi perjalanan manusia. Kayu-kayunya berderit olan diterpa angin pagi, sementara aroma asin laut bercampur wangi pala dan cengkih yang pernah membuat dunia tergila-gila. Dulu, aroma ini bukan sekadar rempah, tetapi simbol kekayaan, kekuasaan, dan hasrat bangsa-bangsa untuk menyeberangi samudra yang luas. Dan semua kisah besar itu bermula dari kepulauan yang hari ini kita sebut Nusantara. Disinilah perjalanan dimulai, ditemput sederhana namun mengubah sejarah dunia. Inilah jalur rempah, ketika Nusantara menggerakkan dunia. Ribuan tahun yang lalu, Nusantara menyimpan rahasia alam yang begitu langka. Di Banda, tumbuh pala yang hanya ada di satu tempat di bumi. Di Maluku, cengkih mekar dengan aroma kuat yang mampu mengawetkan daging selama berbulan-bulan. Sebuah keajaiban pada zamannya. Tanaman kecil dari pulau-pulau kecil, namun nilainya separa emas. Kapal-kapal datang dari segala penjuru, membawa kain terbaik, logam berharga, dan barang mewah hanya untuk menukar segenggam rempah. Rempah mengubah cara manusia memasak, berdagang, berobat, bahkan beribadah. Ia bukan hanya hasil bumi, melainkan pusat dari ekonomi global purba. Dan semuanya tumbuh di tanah ini, di kepulauan kita. Jauh sebelum peta modern dikenal, pelaut Nusantara sudah menaklukkan lautan. Mereka membaca bintang, memahami arus, dan menyelami ritme angin musim, pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Banda ke Maluku, dari Maluku ke Jawa, dari Jawa menuju Sumatera hingga Malaka. Semuanya terhubung dalam jaringan besar yang disebut jalur rempah. Tanpa teknologi modern, kapal-kapal Nusantara melintasi ribuan kilometer hanya dengan pedoman alam. Dan dari sinilah dunia luar mulai mengenal nama Nusantara. Bayangkan sebuah pelabuhan pada masa keemasannya. Suara pedagang yang tawar-menawar, gulungan kain sutera yang berkibar tertiup angin. Aroma dupa dan rempah bercampur dengan keringat kerja keras para buruh pelabuhan. Di tempat-tempat seperti inilah, rempah bukan hanya komoditas dagang, melainkan pintu masuk bagi budaya baru, ilmu pengetahuan, dan peradaban dari berbagai bangsa. Nusantara menjadi rumah bagi interaksi dunia. Pedagang Arab, Tiongkok, India, Persia, dan negeri-negeri lainnya. Setiap kapal membawa cerita, setiap rempah membawa pengaruh. Selama berabad-abad, dunia menggunakan rempah tanpa pernah mengetahui dari mana asalnya sebenarnya. Legenda pun muncul. Ada yang percaya rempah tumbuh di gunung berapi, di negeri jauh yang dijaga makhluk aneh, atau bahkan di tepi dunia. Rasa penasaran itu tumbuh menjadi ambisi besar. Bangsa-bangsa Eropa mulai mencapai batas dunia, mengarungi samudra tanpa pasti tahu apa yang menunggu di depan. Dan perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke Nusantara. Saat akhirnya mereka tiba, yang mereka temukan bukanlah tanah kosong, melainkan kerajaan maritim yang sudah lama makmur. Namun nilai rempah yang tinggi membuat pertemuan ini berubah menjadi persaingan. Kapal-kapal asing membangun benteng. Jalur-jalur dagang diawasi ketat.
konflik perlahan muncul. Dan rempah yang dulu menjadi sumber kesejahteraan, kini menjadi alasan pertarungan antar kekuatan besar. Jejak jalur rempah tidak hanya tercatat dalam sejarah perdagangan, tetapi juga tertanam dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat Nusantara. Pengaruhnya membentuk budaya, memperkaya bahasa, mempengaruhi arsitektur, mengubah selera kuliner, dan menghubungkan berbagai pulau sejak berabad-abad lalu. Serapan kata-kata dari Sanskerta, Arab, dan Tiongkok menunjukkan betapa intensnya pertukaran pengetahuan dan interaksi antar kawasan. Rumah-rumah di pelabuhan dengan gaya arsitektur yang memadukan unsur lokal, Asia dan Eropa, menjadi saksi bisu pertemuan para pedagang dari berbagai bangsa. Tradisi pelayaran yang berkembang pesat, serta masakan Nusantara yang syarat bumbu hasil perjalanan panjang rempah, menguatkan bahwa wilayah ini sejak lama menjadi tempat perjumpaan budaya dunia. Semua jejak itu, dari bahasa, bangunan, tradisi, hingga cita rasa, menjadi bukti bahwa jalur rempah bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan jantung peradaban yang membentuk identitas Nusantara. Hari ini, ketika kita menaburkan pala ke dalam kuah, atau merebus kayu manis untuk menghangatkan tubuh, kita sebenarnya sedang menyentuh sejarah panjang jalur rempah. Setiap aroma yang naik dari dapur Nusantara membawa cerita ribuan tahun. Cerita tentang perjalanan, pertemuan, dan perjuangan yang membentuk peradaban kita hari ini. Inilah jalur rempah, kisah tentang bagaimana kepulauan ini pernah menggerakkan dunia. Jejaknya masih hidup hingga hari ini, dalam budaya, dalam sejarah, dan dalam setiap rasa yang kita cicipi. Perjalanan ini belum berakhir, karena warisan rempah akan terus hidup selama kita menjaganya. Setiap kisah yang kita selami bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang bagaimana jejak itu bertahan hingga hari ini. Semoga cerita ini menambah satu keping pemahaman dalam perjalanan kita melihat sejarah. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya hanya di Loka History.